Syariat Islam ialah kezaliman yang dibiarkan oleh Allah SWT. Tanggal 3 Desember 2017. Syahid Abdullah bin Awali berwujud Sabiul Iddikar awal tibir bima yaumur bil ihsan wa yaqadil lauminal amal dar hawi tahun 1998 menjelaskan bahwa di antara hal berat dan amat terhitung oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana kutipan berikut ini: walam an min ashidu, dan artinya ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat terhitung pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab inilah dia tidak akan membiarkan oleh Allah apa yang diungkapkan di syariat Islam. Sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada 3 macam kezaliman manusia. Salah satunya adalah kezaliman terhadap sesama manusia, yang Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Kezaliman semacam ini akan terus diperhatikan oleh Allah SWT, sebagaimana pengalaman hadis berikut. Dan artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena dalam wilayah Maulana. Namun demikian Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya. Misalnya dengan kompetensi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalim apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal di dunia, maka Allah akan memperhitungnya di akhirat. Contoh-contohnya perbuatan zalim kepada sesama manusia sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini dibawa yakni antara lain mencari maki orang lain, menuduh, berfitnah, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Maksud Allah akan berhitung dengan mengatur kompensasi di mana pahala dari amal-amal baik yang menzalimi seperti sholat, puasa, dan zakat diberikan kepada orang dizalimi hingga perhitungnya memacai dan impas atau lunas. Besar pahala yang diberikan sebagai penting yang dilakukannya, besarnya dosa tidak sebanding dengan amal baiknya. Karena banyak orang yang dizalimi, maka dosa-dosa dari orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah SWT akan melemparkan yang berzalimi itu ke neraka. Orang seperti kemudian disebut sebagai Rasulullah, dan orang yang zalim itu tidak boleh, dan akan melemparkan orang yang berzalim itu ke dalam neraka. Orang yang berzalim ini kemudian disebut orang yang bangkrut, sebagaimana dimaksud dengan Rasulullah SAW. Hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berzalim, itulah temannya orang yang Quraisy, seperti orang Sodom, kaum Sodom, terhadap sesama manusia yang Allah tidak akan membiarkannya begitu saja. Kezaliman semacam ini akan terus diperhatikan oleh Allah, sebagaimana hadis berikut ini. Dan artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Kezaliman manusia terhadap manusia lainnya
pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk dalam wilayah Maulana. Namun demikian Allah tidak membiarkannya hingga pihak yang melakukan kezaliman menyelesaikan masalahnya, misal dengan kompensasi tertentu dengan atau minta maaf kepada pihak yang dizalimi. Apabila hal ini tidak laku hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungnya akhirat. Contoh perbuatan zalim sesama manusia adalah sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Hurairah radhiyallahu anhu bahwa yakni antara lainnya mencari, menuduh, memfitnah orang lain, memakan harta yang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukulkan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dimaksud akan memperhitung dengan mengatur kompetensi, di mana pahala dari amal-amal baik yang menzalimi seperti sholat, puasa, dan zakat diberikan kepada orang yang zalim hingga perhitungannya mencapai titik impas lunas. Besarnya pahala yang diberikan sebanding dengan besarnya dosa yang dilakukan. Apabila besarnya dosa tidak sebanding dengan amal baiknya, karena banyaknya orang yang dizalimi, maka dosa-dosanya yang orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas.